habis itu suruh muat berita-berita yang bombastis yang tidak ada esensi bagaimana dasar atau dampaknya kepada pembangunan nasional, kepada bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa, dan seolah-olah terus terang aja ya, saya ngomong juga deh, teman-teman Tempo ini sepertinya benci sekali kalau kita ngurusin orang miskin gitu. Kita perlu jurnalis itu untuk mengawal Ya. demokrasi, mengawal semua langkah. Kita lihat bagaimana presiden membuka semua kasus-kasus besar yang selama ini tidak pernah tersentuh. Dan fair-fairan juga ya, Tempo tidak memuat itu. Ketemu lagi kita di Ngobsdul. Kali ini saya main keroyokan lagi, tapi tambah orangnya 2 orang. Satu Bu Halo. Ibu apa Mbak? Ses. Ses Ses. Swastika Nuara. Satu lagi Bro Coy. Nama lengkapnya siapa sih? Jarang. Namanya nama panggung terus nih. Coy aja lah. Nah, kenapa bawa 2 orang? Karena ini temanya tema yang digoreng terus sejak udah setahun kali ya, kurang setahun ya, Selamat. secara nasional. Nah, kali ini kita sudah ditemanin ya sama Biang deh sekalian ya, Pak Jo Angelo de Souza Mota. Wah, ini saya jangan digoreng ini. Kalau digoreng nanti kacau, nanti kasih merah putih nanti Bahaya ya, iya, makin gosong ntar, udah nanti makin gosong ini. jangan sampai gosong. Karena kita mau nggali yang belakangan juga ada isu yang kencang juga ya, Bung Jaya, soal ini Pak, langsung aja ya kita ya. Silakan tuh. Ini kita udah malam tappingnya nih Pak. Energi masih banyak. Masih energi kita, semangat terus. Untuk Indonesia. Pak Jo, Direktur Agrinas Pangan Nusantara. Betul. Beliau yang mengomandani Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Direktur utama. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Ya. Di situ ada soal yang isu-isu mulai dari PKP Baliham, truk lah, lokasi lah segala macam ya. Segala macam, pokoknya Terus semua diisuin gitu. panas terus ya. Gas melon 16.000 pun diisuin juga. Padahal udah dijual harga resmi. Sekarang ya harga dijual 16.000, malah Nanti kita kupas kan di sini. Kupas tuntas. Ya, Pak langsung aja ya kita. Silakan. Pak, 2 hari ini kalau nggak salah ya, ada tuh cerita tentang pickup. Tapi ceritanya bukan soal ini lagi, ada selisih harga. Ditulis 168, sekian juta satu unitnya. 163. 163 apa ya? Ya, Segitu deh Pak. Terus dibilang ada selisih lagi nih. Wah, ini menarik ya, menarik karena ini isu lama digoreng lagi nih. Iya, cari kayak ada selah lagi Oh, kayak. nanti ada cerita di balik ini. Ceritanya sungguh bombastis dan bisa digoreng-goreng, dan ini goreng beneran ini. Mau ngebom juga nih Bapak. Ini kita bikin gosong. Aduh. Bukan bom lagi ya? Bukan bom. Gosong. Tidak gosong, kita bikin gosong. Waduh, serem juga nih. Ya. Gimana Pak? Langsung Pak. Nah, betul. Ini kan menarik begini ya. Kita sekarang kita terbuka kita ini selalu teman-teman wartawan setiap kali datang pasti saya terima gitu. Nah, Pasti diterima tuh ya. pasti diterima gitu, termasuk dari yang nulis itu, Oke. yang teman dari Tempo gitu. Nah, ini menarik ya karena begini. Kenapa teman-teman ini tidak pernah membandingkan? Kan data-data sudah saya buka semua. Kemarin di beberapa podcast sudah saya buka. Bandingin dong sama pengadaan-pengadaan di institusi-institusi lain gitu. Sampai ngeluarin listnya itu ya. Saya udah ngeluarin list, apalagi nih detail gitu. Nah, pertama bandingin dong sama yang lain supaya fair gitu. Kalau begitu cuma hanya satu topik yang dibahas, padahal saya mengadaan mobil kan beberapa jenis mobil. Jadi seolah-olah kayaknya ini tendensius nih, ada apa nih? Nah, udah gitu begini juga kan sebagai wartawan, kan kita harus fair. Wartawan itu kan profesional. Saya menjunjung tinggi independensi wartawan selama ini, dan setiap mereka datang pasti saya terbuka, saya sampaikan apa adanya gitu. Nah, tapi wartawan itu kan dalam meliput itu kan harus tahu tentang kebenaran.
Oke, iya. Kemudian Ah, harus ada ketepatan tentang bagaimana berita yang akan dimuat itu. akurasi. Apalagi ada kejujuran. Nah, jangan sampai membuat berita yang seperti ini kan tidak ada kejujuran gitu. Oh, langsung ngegas nih, Mbak. Langsung gas kita. Kemudian harus paham juga dengan apa yang dia muat gitu. Jadi jangan wartawan datang ke kita ibaratnya kayak anak TK baru belajar nulis, habis itu bikin karangan, nulis semaunya dia, terus ketawa senang-senang, tapi orang lain dibikin kayaknya seolah-olah mau menekan, mau ini. Padahal buat saya karena apa? Nah, sebut aja nih ya. Ah, Nah, iya, sebelum saya muncul berita ini, saya dapat surat cinta dari dari Tempo. wih, surat cinta. Surat cinta dari Tempo Nah, mengajak kerjasama untuk memanage atau untuk mengatur narasi atau media supaya kelihatannya Operasi Desa Merah Putih dan Agrinasi ini mungkin bagus. Oh. Pengen dibagus-bagusin. dipoles gitu maksudnya. Iya, ada kan itu gua kasih suratnya deh, nanti pada lihat. Oke. Setelah saya polak suratnya itu Itu tanggal berapa, Pak? Kalau kurang lebih saya itu ditelepon tuh tanggal 5 ya, tanggal 5 Juli. Suratnya saya lihat ada datang tanggal 7, tapi dia sempat WA saya gitu. Nah, ketika dia WA, belum interview tanggal 10 Juli ya kalau lihat beritanya tadi. betul sebelum tanggal 10 Juli. Jadi saya tanggal 7 tuh surat itu datang. Kemudian sempat WA-WA-an juga tuh sama Si si reporter. marketingnya lah, Oh, marketing. marketing gitu. Biasa kan mau olah-olah gitu. Saya bilang, "Waduh jangan dah, gue kan harga di independensi kayak wartawan gitu. Kalau wartawan sudah minta, kalau sudah dapat uang dari kita, akhirnya kan gue nggak punya lagi media kontrol gitu. Nah kita harapannya itu wartawan-wartawan atau wartawan seperti Sebagai media kontrol. seperti itu sebagai kontrol. Nah yang gue juga agak begini, gue kaget juga saya pas waktu terima. Gue pikir Tempo udah dapat dari Kurawa, udah dapat dari Soros, sudah cukup banyak. Datang juga kayak gue main. Tolong ya, ini dimuat ya, jangan dipotong ya saya tinggal. Dicek juga tuh, jangan-jangan BUMN yang lain nyetor nih. Saya mau minta Menteri BUMN cek juga nih, jangan sampai media BUMN yang lain nggak pernah ditulis sama Tempo, mungkin karena ikut nyetor dan gue kan nggak mau nyetor, gue mau fair-fairan aja gitu. Ya udah gitu aja dah. Waduh. Gawat. Gimana nih? Gawat. Ada angkanya nggak Pak setorannya itu nominal gitu? Wah, kan nggak ada restoran, tapi mereka ya biasa datang menawarkan bahwa mereka nanti baca di surat yang saya minta, tolong suratnya dimuat Karena Pak Jo merasa BUMN lain itu nggak pernah dikritisi gitu. ada petisi dan pengadaan yang saya bikin, Apa tuh? pengadaan yang saya bikin maupun baik itu sarana prasarana, mobil, selalu disorot, selalu di ini. Padahal saya udah terang-terang udah buka-bukaan. Masalah pun Karena angkanya enggak, Pak? Anggarannya. angka kan masalah begini, kalau kita mau lihat angka, itu apakah angka itu tidak wajar? Nah, itu. Itu kan menjadi ukurannya gitu. Pertama begini, orang bikin dengan angka minimal 5.500.000 itu nggak dipermasalahkan. Saya bikin dengan 2.900.000 satu hadrat persegi. persegi untuk seluruh Indonesia. Yang lain bikin dari 5.800.000 sampai 14 juta. Sorry, Pak. 2,9 itu per meter persegi. Persegi Untuk harga untuk seluruh seluruh Indonesia. Indonesia. Jadi ada subsidi silang berarti. Ada Ada subsidi daerah silang. mahal, ada Ada yang dengan murah gitu. Jadi jangan juga hanya ngomong, hanya teriak, hanya melihat satu sisi. Ada beberapa orang datang ke tempat saya. Oh Pak, saya kemarin dibohongin, katanya saya dijanjiin, saya suruh ngerjain, dikasih 900 juta. Terus saya tanya, kamu maunya dikasih berapa? Kalau bisa sesuai dengan kontrak, kami dengar-dengar 1,6. Saya bilang enggak, kontraknya itu yang benar adalah yang saya bayar ke Mabes TNI itu 1.578.000.000. Nah, Betul nih untuk pembangunan fisik untuk gerainya ya. fisik sabu gerainya. Oke. Nah, harga itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau Anda mau dapat angka segitu, oh ya mau Pak. Anda berani berapa titik? 5 berani? Berani. Tapi saya kasih 2M per titiknya. Wah senang semuanya. Tapi kerjanya di Papua. Oh jangan Pak. Mau ini kerjain sampai enak aja kamu. Kebayang biayanya, Pak ya. Iya gitu. Jadi nah
Orang-orang kan nggak berpikir bagaimana teman-teman di Mabes TNI itu melakukan subsidi silang, bagaimana dong Efisiensi juga berarti ya. luar biasa. Ini efisiensi luar biasa. Pembangunan kayak Ini gini. kalau kita hitung-hitung, kalau sampai aduh buka dong Tempo, buka juga, tulis tempat-tempat lain bikin pembangunannya berapa angkanya. Apa nih Kayaknya kemahalannya itu ya? mahalannya. Apa karena gua nggak store aja nih, jadi gua ditulisin terus nih. Kalau Iya, Veran, kalian kapan aja telepon saya kan saya selalu ngangkat. Kalian jangan bikin saya seolah-olah kayak saya ini orang yang takut dan tidak terbuka loh. Kayak apalagi ukuran terbuka saya ini. Pak Jo, saya pengen ngejernih dulu. Jadi awalnya ini kan belakangan isunya adalah bahwa ada pemburu rente di balik pengadaan mobil pickup Mahindra. Komentar Pak Jo dulu bagaimana itu? Komentar saya, mereka lah adalah pemburu-pemburu rente yang mengejar menawarkan proposal-proposal kepada BUMN-BUMN, dan ini kan hal yang sangat mencederai independensi daripada jurnalisme gitu. Berhentikanlah, udahlah, jangan lagi ada ini, berkaryalah, bikinlah karya yang bagus supaya karya kalian itu bisa dijual gitu. Jangan cuma cari wartawan yang model nekat, habis itu suruh muat berita-berita bombastis yang tidak ada esensi bagaimana dasar atau dampaknya kepada pembangunan nasional, kepada bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa. Dan seolah-olah terus terang aja ya, saya ngomong sebenarnya, teman-teman Tempo ini sepertinya benci sekali kalau kita ngurusin orang miskin gitu. Dan pemerintah ini kan sekarang melakukan semua program fokuskan bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Tapi kelihatannya mereka sepertinya tuh kok anti kalau pemerintah itu urus orang miskin gitu. Dan saya sudah ngomong di beberapa tempat. Saya bilang hal yang paling tidak pantas itu ketika kita memanfaatkan orang miskin untuk melegalkan oligarki atau melegalkan jabatan-jabatan politik mereka. Nah itu menurut saya nggak fair gitu. Miskin bukan suatu masalah. Miskin adalah tanggung jawab kita dalam bernegara, kita harus selesaikan itu secara bersama. Itulah yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, kok sekarang seolah-olah kayak itu takut sekali kalau pemerintah itu ngurus rakyat miskin, ngurus desa, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu seperti sesuatu yang sangat anomali bagi mereka, atau jadi seolah-olah memang selama ini belum pernah yang kayak begini kali Pak. ya, tapi kan tujuan kita bernegara itu kan bagaimana caranya mewujudkan kesejahteraan bersama gitu. Itu kan kesepakatan kita, konsensus gitu kan. Jadi Pak Jo kan di balik angka itu kan ada selisih ya di PT yang disebut sama ICW, Bumi Indo Gemilang, ada selisih yang sekitar 5 triliun totalnya. Luar biasa. Pak Jo ngejawab itu gimana tuh? Kan gini, sebetulnya itu tidak pantas ya. Ini saya tidak pantas, harusnya saya ngajarin teman-teman dari wartawan. Harusnya kan begini. Salah satu juga poin atau salah satu prinsip daripada wartawan, dia harus punya pemahaman terhadap apa yang dia lakukan. Kan begini, harga itu kan mungkin dia kan hanya itu harga dasarnya. Sekarang saya buka aja. Harga dasarnya Toyota 4x4 berapa? 116 juta. Dijual berapa sekarang? 418. Nggak ada yang teriak. Harga dasarnya Mahindra itu yang mereka sebut 160 berapa? 63. Nah, tapi mereka nggak pernah sebut bahwa itu kan ada namanya tambahan tadi mulai PKB, tambahan BBNKB, terus ada tambahan PPN, ada tambahan PPNBM. Itu juga harus dihitung dong. Masa itu nggak dihitung, seolah-olah kayaknya harga dasar dibandingkan terus seolah dengan harga beli. Hitung semua pajak, dan itu tolong ditulis juga. Harga itu adalah harga untuk diterima di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, satu harga. Coba tanya mobil mana yang mereka mau jual seperti itu, nggak ada di sini. Harga yang 255 ya? Kok Anda so tahu nih? Yang 255 juta yang Mahindra. Mahindra harganya, siapa yang bilang harganya segitu? Yang mobil pickup. Ada deh harganya, masa mau Yang tahu Pak Jo aja? pamerin di retorika show. Itu kan harga pro rata. Kan gua kenalin dia. Tapi kalau membuka semua nanti gua mesti biara. Oke, ya. Tapi di situ kan ditulis tuh harga layak, harga wajarnya kalau nggak salah 184 sampai 190-an lah gitu juta per unit. Ya, Itu wajar. wajar. Dia suruh aja dagang mobil gitu. Jangan disuruh aja dia dagang mobil, ngapain juga kalau gitu. Tempo nggak usah buka Tempo, ngapain investasi malah minta uang begini kan bikin malu gitu. Mendingan Tempo aja sekalian dagang mobil. Orang kan selama ini gitu. tahunya Agrinas langsung ke India
Dengan prinsipal. Ya. Kok tiba-tiba ada muncul Bumi Indo Gemilang itu gimana ngejelasinnya Pak Jo? Jadi begini, mobil itu tidak mungkin dijual tanpa ada ATMP di Indonesia. ATMP di Indonesia itu ada 2. Ada namanya RMA, ada namanya Bumi Gemilang gitu. Buat brand ini ya, Mahindra Buat sama brand ini. Mahindra. Betul. Nah, jadi ya mereka masing-masing punya pasarnya, mereka ini ya mereka yang tunjuk. Saya selama itu siapa yang bawa barangnya saya nggak peduli. Selama saya pasti bahwa barang itu akan terkirim, barang itu pasti terjamin kualitasnya, barang itu terjamin servisnya, barang itu terjamin supply spare partnya. Ya mau siapa saja. Oke, jadi Agrinas langsung ke prinsipal dan prinsipal itu yang nunjuk gitu. Ya, Pak Jo nggak peduli urusan itu karena Harus. yang penting deal dengan prinsipal saya itu yang kan. penting bagaimana anggaran APBN yang diberikan kepada kami itu kami manfaatkan sewajar-wajar semaksimal mungkin untuk mewujudkan suatu kegiatan besar menurut kesejahteraan masyarakat kita. Efisiensi lah kita lakukan, efektif, akuntabel, transparan. Makanya saya hadir di sini dan saya buka data-datanya. Apa kalian pernah lihat? Coba cek dimanapun ada yang buka data sedetail saya buka ini, nggak ada. Iya. Apakah nanti dalam jangka panjang mereka mau bikin bengkel atau dealer Betul. Jadi mereka itu sekarang itu lagi membuka dealer di mana-mana, mereka lagi membuka service center di mana-mana. Artinya itu juga membuka lapangan pekerjaan. Termasuk dalam perjanjian itu ya. Itu termasuk dalam perjanjian, bisa dilihat perjanjiannya gitu ya. Jadi ini dan juga begini, kita kenapa selama ini harus tergantung sama satu merek sih? Masyarakat kita kasih pilihan, silakan masyarakat memilih mana yang terbaik dan sesama produsen silakan mereka berkompetisi barang siapa yang paling bagus. Toh nanti masyarakat yang menilai, kita siapa? Kita nggak bisa menilai dan nggak menentukan apa-apa gitu. Jadi dalam konteks pembelian kendaraan itu, 2 poin yang saya tangkap tadi Pak. Efisiensi harga relatif murah, terus kemudian justru membuka lapangan kerja baru. Pekerjaan baru Karena ada dan jaminan, ada dalam ada kontrak kompetisi sales dan ada pilihan service-nya. gitu. Tapi jangan lupa ini ditulis karena surat yang sudah saya kasih ke kalian, tolong dimuat juga gitu suratnya. Oke, Surat nanti. dari saudara kita yang sering saya terima di PT Agrinas Nusantara. Tempo, bukan tempe ya, saya ngomongnya tempo. Tempo, wah ini juga nih nanti. Oke. Oke. Pak Ya, Jo, ini jadi bagaimana Pak Jo? Suara di luar ini kan gara-gara ICW bersuara lalu Tempo menuliskannya gitu lalu disambut sama media-media lain. Ada kong kali kong antara Agrinas dengan PT Bumi. Yang ada bukan kong kali kong antara PT Agrinas dengan PT Bumi, tetapi yang ada surat Tempo yang saya tolak sekarang pakai untuk nekan-nekan gitu. Sehingga pakailah begitu alatnya cari. Kan dia udah terima duit dari Kurawa udah banyak, dari Solo sudah banyak. Kalau mereka pada datang saya selalu nanya, bos lu lagi main saham apa? Kasih tahu dong biar gue juga ikut main gitu. Kapan dikasih tahu gitu. Gue juga pengen. ini udah termasuk bom nih Pak ya. Hah? Ini Bom nggak bom, ini pertama. goreng-goreng aja. Baik. Kita tunggu bom yang lain lagi. Jadi Pak Jo merasa surat itu surat tekanan ya? Ya, itu adalah upaya-upaya mereka untuk menekan kita supaya mau melayani tawaran-tawaran mereka. Enggak, tapi saya terus terang aja, bukan masalah uang, bukan masalah itu, masalah independensi. Ini sesuatu yang saya selama ini saya muliakan gitu. Jadi teman-teman jurnalis itu benar-benar saya boleh tanya, tidak pernah ada jurnalis datang ke tempat saya kasih uang gitu. Dan saya tidak mau, kenapa? Bukan karena saya pelit, tapi saya menjaga independensi mereka. Ternyata justru orang selevel Tempo itu saya benar-benar saya kecewa. Terus terang ini pada malam ini saya jujur sejujurnya saya sangat kecewa karena Tempo selama ini saya anggap adalah kontrol yang paling baik bagi saya. Kok sekarang malah mengajukan hal-hal seperti itu gitu. Itu benar-benar menistahkan gitu. Justru Mereka kan nilai jurnalisme itu Pak benar-benar. Jo, mereka kan bela dirinya redaksi dan tim bisnis tidak terkait. Itu bagaimana Pak Jo? Itu kan kita kan tidak mungkin tanpa tim bisnis redaksi itu punya bensin. Jadi bensinnya mereka itu ya dari tim bisnis ini. Jadi Jadi satu lah Mbak. iyalah kita udahlah kita nih janganlah kayak orang nggak ngerti ini barang ini kan barang yang sudah umum lah kita tahu semua barang ini gitu. Jadi intinya Pak Jo kecewa ya?
Ya saya kecewanya itu media yang selama ini saya sangat banggakan dan saya sangat hormati karena menurut saya independensi yang mereka jaga itu harganya mahal. Jadi presiden tidak Dan baik. kemudian kok saya yang dapat surat itu loh, benar saya nggak bisa terima. Kok saya gitu loh. Mungkin Aduh, orang lain ada juga cuma nggak ada yang berani ngomong. Ya terbuka. makanya saya lihat ya jangan sampai teman-teman di BUMN lain mendapatkan surat yang sama, mendapatkan ini yang sama, tapi karena mereka kasih jadi mereka nggak pernah dimuat. Atau perlu dibuka posko pengaduan buat dirut-dirut. Saya setuju, saya setuju. Kasihan nanti adminnya bang. Kita copy dulu. Luar biasa ini. Ini masih Jadi levelnya kalau masih ngomong beda begini ya. saya semangat ini. Saya benar kalau ngomong begini, ini masalahnya, ini perjuangan kita, ini perjuangan kita terakhir. Bagaimana kita bisa berbuat baik untuk bangsa dan negara. Menurut saya pada saatnya Pak Prabowo ini semua korupsi diberantas, semua ini dibuka gitu, keran dibuka. Kok malah wartawan atau maksudnya juga Jurnalistik. jurnalis seperti Tempo ini justru yang mengirim surat seperti itu. Oh, kirimnya tuh ke saya lagi, ampun. Saya benar-benar kalau boleh nangis di sini saya nangis gitu. Tapi kan kapan saya dikirim cengeng gitu dan keren dramatis gitu. Tapi Bikin drama. jadi saya bikin drama lagi di sini. Tapi benar teman-teman, fair-fairan teman-teman Tempo introspeksi siapa yang pernah berinteraksi sama saya selalu kasih kesempatan dan saya ngomong apa adanya. Seperti hari ini saya ngomong di sini. Jadi silakan kalian tulis gitu. Saya agak ini juga nih Pak, mau ngomong apa lagi ya. Saya sekali lagi mau ngulang bahwa ini justru Pak Jo lagi berusaha menjaga norma-norma jurnalisme. Sangat. Gimana tuh, Bung Cek? Ya, Lanjutnya Bung. jadi alasan Panja menolak apa? Karena cinta saya kepada kebebasan pers itu. Karena itu adalah esensi daripada kita berdemokrasi. Tanpa ada kebebasan pers, tanpa ada dengan melakukan kebebasan pers mereka menjadi kreatif. Kreativitas mereka itulah yang dijual gitu. Tapi kalau jadi pengemis, gembel-gembel begini, menurut saya ini nggak pantas sama sekali gitu. Jadi Pak Jo Agrinas merasa Tempo sedang membeli ya? Jadi Atau memeras? dia berusaha untuk dengan memberikan tekanan, kemudian berharap bahwa kita nanti akan bernegosiasi supaya mereka memoles media atau untuk dalam mengurus tim Surat media. cinta dulu nih ya. Surat cinta dulu. Nah, baru ada tekanan gitu rasanya. Ya tekan tapi salah orang. Masa saya udah terbuka seperti ini apalagi mau ditekan. Ya. Apalagi rahasia yang ada yang saya simpan, yang saya umpetin kan udah nggak ada. Mereka juga sebetulnya nggak kurang cerdas juga gitu ininya gitu. Salah memilih sasaran. Salah memilih sasaran atau enggak lah, saya sedih sebagai anak bangsa. Saya pikir kita sangat memerlukan jurnalis yang independen, jurnalis yang profesional, jurnalis yang kreatif. Dengan uang hilang kreativitas. Kita jualan itu karena ada kreativitas. Nah ini kalau bagi saya ini harus, saya besok mungkin ke kantor saya pakai tanda hitam di tangan sebagai duka terhadap kondisi ini gitu. Saya berduka benar. Jadi kita berjuang sampai di umur kita seperti ini, ternyata di ujungnya kita tidak bisa memiliki jurnalis yang independen untuk mengawal. Kita perlu jurnalis itu untuk mengawal. Ya. Demokrasi, mengawal semua langkah. Kita lihat bagaimana presiden membuka semua kasus-kasus besar yang selama ini tidak pernah tersentuh. Dan fair-fairan juga ya, Tempo tidak memuat itu. Jadi kelihatan sekali bahwa mereka itu jadi akhirnya ya terbuka. Sama-sama bisa dilihat ya, masyarakat silahkan lihat sendiri. Silakan masyarakat menilai apa yang saya ngomong di sini. Silakan komentar. Boleh Mbak ya nanti surat cintanya itu kita. Oh, tolong, justru saya minta Oke. surat cintanya harus dimuat. Termasuk ada WA dari wartawannya itu, silakan dimuat. Saya nggak tahu, kalau nanti mereka nuntut saya juga nggak peduli saya. Saya ini adalah upaya terakhir saya untuk menyelamatkan nilai-nilai jurnalisme gitu. Dan kalau ada wartawan yang menentang sama saya nggak tahu lagi apa yang harus saya ngomong. Saya bukan wartawan gitu. Pak Jo ada komunikasi sama orang-orang Tempo, petinggi-petingginya begitu? Komunikasi saya baik sama mereka karena saya selalu di tempat saya boleh dicek.
saya selalu terbuka, wartawan datang kapan saja, tapi kalau minta waktu, minta janji, saya tidak kasih. Karena bagi saya wartawan itu tidak boleh dibatasi. Jadi kapan saja mereka boleh datang. Go show aja. Go show. Sebegitu Terbuka terbukanya ya. saya terhadap mereka, dan saya ketika terima surat cinta ini, saya menjadi sedih, saya menjadi prihatin, dan saya pikir ini adalah suatu keadaan yang benar-benar duka bagi saya melihat jurnalisme Indonesia dan jurnalis seperti Tempo ini pun masih melakukan praktek-praktek yang menurut saya sangat menistahkan nilai-nilai independensi dan kemuliaan daripada jurnalisme. Itu makanya saya hari ini mau hadir di sini. Kira-kira begitu. Iya. Ini kayaknya saya serius sekali nih. Teman-teman Kita jadi itu ya. terbawa ini. Jadi bohong Pak. Jadi apa ya? Oh, ada orang kayak begini gitu ya. Jadi Iya. Ya terus terang aja belum pernah juga ketemu narasumber ngulas tentang cara kerjanya jurnalistik gitu loh. Itu mengkritisi maksud saya gitu. Bukan kritisi ya, ngebom ya. Ngebom ya ini. Shock juga kita ini. Bang Coy masih ada yang ditanya soal ini pick up atau kita ganti dulu ininya? Ya intinya kan tidak ada kumpul rente di situ Pak Jo ya. Margin itu masih dalam konteks wajar ya. Kalau Masalah margin namanya orang usaha Harus. itu urusan internal dapur mereka. Usaha saya bagaimana melakukan efisiensi mungkin dalam penggunaan anggaran yang diberikan kepada kami. Transparan, akuntabel, dan ya bisa diukur. Efektif. Itu saja sebetulnya. Kalau masalah untung masing-masing untung. Adrinas juga bikin kegiatan Harus untuk ya. kegiatan ini sebagai BUMN harus untung juga gitu. Itu kan urusan dapur. Untungnya berapa, untungnya ininya berapa, itu kan Tapi nggak boleh serakah kan Pak? nggak boleh serakah. Nanti kita jadi serakanomik ini. Ini parabonomik saya. Nah, kita ini kan probonomik, nggak boleh serakanomik gitu. Jadi kita ini bagaimana melakukan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Ini Margin saatnya. itu urusan Itu urusan prinsipal pribadi, dan prinsipal mereka. ATPR. Tapi yang pasti di dalam perjanjian kami dengan si prinsipal di situ tertulis secara terang dan jelas, dan itu juga sudah saya tampilkan di beberapa media sosial, bahwa apabila suatu saat ada yang menjual atau membeli harga lebih murah dari harga yang kami beli, si produsen maupun si prinsipal yang ada di Indonesia harus mengembalikan selisih itu. Saya pikir ini sudah lebih daripada cukup gitu. Karena harga yang dikasih oleh prinsipal ke Adrinas itu memang Harga di bawah khusus. harga pasar ya. Harga khusus karena kami membeli dalam jumlah banyak, sehingga dalam bentuk bulk saya bernegosiasi habis-habisan, dan saya pun sampai ke sana. Tapi harganya nggak bisa dipublis. Dan itu harganya harga NDA, jadi tidak bisa mempublis. Tetapi yang pasti kalau suatu saat ada orang yang membeli di bawah harga yang saya beli, mereka harus mengembalikan selisih itu. Ya, dalam perjanjiannya juga. Itu dalam perjanjian tertulis dan sudah saya publish Ya. di beberapa media sosial dan sudah diikuti beberapa media juga. Pak Jo sudah mengomentari soal tempo pemberitaan dan media lain. Juga mengklarifikasi bahwa tidak ada pemburu rente. Tidak. Terhadap yang pertama mengembuskan ini kan ini cewek nih Pak Jo. Ya. Yang dulu pernah ketemu sama Pak Jo di kantor sendiri ya. Itu bagaimana Pak Jo melihat langkah ICW itu kok? Ya, saya melihat bahwa lembaga-lembaga seperti ini kan kita perlu untuk membantu pemerintah. Memang kita nggak bayar, malah dia kontrol kita, dan ini sangat perlu, sangat bagus gitu. Nah, tetapi ya independensi harus bisa punya pemahaman sehingga pada saat mereka menyampaikan atau membuat berita itu menjadi berbobot, punya nilai jual gitu, sehingga pantas untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jangan sampai mereka ini menjadi satu bagian atau kong kali kong, karena mereka ini ya kita tahu lah, kita Dari agenda lain. saya kan kenal mereka ini dari
tahun perjuangan saya ini kan alumni dari UNAS. UNAS itu kan kampus pergerakan dulu. Siapa sih orang ICW yang nggak main ke UNAS? Siapa sih orang Tempo yang nggak nongkrong di UNAS gitu pada saat itu gitu. Jadi 90-an Pak ya? tahun 90-an gitu. Jadi kan kita tahu semua lah itu. Kalau ICW mau datang klarifikasi, Oh silakan, saya senang dengan senang hati. Pintu selalu Dan terbuka. pintu terbuka, tetapi sebelum mereka datang ke saya, klarifikasi dulu dong ke publik. Kamu publishnya ke publik, bukan klarifikasi ke saya, terus habis itu mau klarifikasi ke saya, untuk apa? Kamu klarifikasi kembali ke publik bahwa ternyata berita yang kamu sampaikan tidak benar atau bagaimana, silakan. Tapi jangan ke saya itu, kita datang kapan aja untuk kita ngobrol dosen yang lain gitu. Ini kan hak kalian, tanggung jawab kalian, dan bagi saya apa yang kalian lakukan adalah pekerjaan yang mulia, dan disitulah kalau dalam membangun demokrasi ya Hakikatnya mereka hakikatnya adalah pengawas-pengawas. balance dan kontrol itu adalah menjadi kunci daripada suatu negara yang sehat gitu. Nah, jangan sampai mereka membuat seperti satu tetes tuba nila merusak Susu susu sebelah anak gitu. Karena mungkin masih banyak lagi LSM-LSM Iya, yang baik gitu yang ya. baik gitu. Tolonglah ini kita jaga Revolusinya gitu. demokrasi ini, kita jaga. jadi Pak terbuka Sam. Ada di rut lain BUMN yang seperti ini? Saya rasa mungkin ada, tapi mungkin tidak dipublish. Tapi ya saya juga kemarin seperti salah satu media saya ngomong bahwa ya teman-teman yang berada di BUMN ya yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu baik dan benar, harus juga berani tampil di media untuk menyampaikan kebenaran dan membela apa yang benar gitu. Bukan membela pemerintah, bukan membela diri, tetapi membela kebenaran, dan itu sama dengan kita membela rakyat. Ini suara Pak Jo dari katakanlah induknya BUMN gitu ya, markasnya begitu ya, dari wakil dari BUMN lah. Itu kan agak berbeda dengan BUMN lain itu nggak Saya dijulitin itu. saya yakin bahwa apa yang saya lakukan itu benar, dan saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan di sini. Jadi seandainya pun saya dipanggil oleh BUMN untuk Kementerian BUMN untuk mempertanyakan klarifikasi, saya akan sampaikan apa adanya. Ya inilah saya. Dan saya bekerja secara profesional dalam mengelola organisasi Adlinas yang saya pimpin. Jadi kalau saya secara profesional saya melakukan pelanggaran atau ini secara etika dan itu tidak benar, saya pertanggungjawabkan. Pernah nggak Pak Jo ada, jangan berisik-berisik dong. Ada gitu, ada teguran atau apalah gitu. Ya sempat ada lah beberapa hari ini ketemu teman-teman di BUMN, ada lah yang bilang Jangan begitu Bang. kan begitu. Kalau lu kan ngomong begitu gak ada takutnya. Kalau ngomong begitu nanti gimana dapur di rumah bisa ngembul lagi nih katanya. Nah, Pak Jo ngerasanya apa? Ada yang beda nggak Pak Jo mereka dengan Pak Jo gitu sebenarnya? Jangan Pak Jo udah mungkin hari saya itu udah ngomong putus. kayak gitu. Takutnya udah putus. Bukan udah takut tidak putus enggak. Saya ngomong ini karena begini, saya berasal dari latar belakang yang independen. Dan saya benar-benar dalam melakukan kegiatan bergabung di Adlinas ini adalah pengabdian saya, dan ini panggilan Ibu Pertiwi bagaimana untuk memberikan yang terakhir yang bisa kau berikan kepada bangsa ini, dan inilah apalagi yang saya mau cari gitu. Pengorbanan saya sebagai anak bangsa saya pikir sudah hampir semua pernah saya lakukan. Di rut yang lain gimana? Begitu juga nggak? Ya masing-masing ada latar belakang berbeda. Jadi kita tidak bisa membandingkan saya dengan yang lain. Tetapi kalau saya sebaiknya saya membicarakan terkait diri saya dan diri saya ini. Nah, barang-barang koperasi itu kan banyak dari BUMN lain juga Pak Jo. Gara-gara Pak Jo berisik, mereka jadi jangan-jangan dihambat untuk supply. Nah itu mau ditanya juga tuh soal barang-barang subsidi ya. Betul. Barang-barang subsidi ini memang kemarin kan memang belum ada suatu arahan yang jelas, suatu ini yang jelas, tetapi dengan kemarin pada saat ulang tahun Hari Koperasi yang ke-79, dalam pidato Bapak Presiden secara jelas, terang menyampaikan secara lugas
bahwa barang-barang subsidi adalah barang-barang publik yang dibayar dari pajak rakyat, tidak boleh dikooptasi oleh pihak manapun dan tidak boleh dimonetize oleh siapapun juga, dan harus didistribusikan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk membantu meringankan saudara-saudara kita yang kurang mampu yang perlu mendapatkan subsidi dari negara untuk meringankan kehidupannya. Ada target atau timeline nggak Pak, setelah Presiden memerintahkan di tanggal 12 Juli, kira-kira realisasinya itu berapa hari atau Deadline-nya lah kira-kira gitu. berapa Kalau minggu? deadline buat saya sih kalau bisa besok gitu. Saya kan Nah, ya karena harus Sentong Pak itu Presiden. juga kan perlu dikomunikasikan nih dengan banyak pihak. Apakah betul. komunikasi ini sudah berjalan, lalu respon pihak-pihak lain ini Ini bagaimana? kebetulan tanggal 16 besok akan kami dikumpulkan semua oleh Menteri BUMN pada tanggal 16 besok sebagai bentuk respon terhadap pidato Presiden. Jadi beliau sangat responsif, sangat mendukung, dan saya berharap nanti pada saat pertemuan nanti akan ada solusi yang cepat, tuntas, dan lugas dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah kita tunggu-tunggu sekian lama. Iya. Kalau nggak salah sebelumnya memang ada persoalan Pak ya. Untuk Iya, barang-barang kenapa subsidi di KDKMP kenapa ini, Pak. Pak Prabowo Lain sampai itu. harus pidato di Iya, HRC gitu. soal itu menekankan barang Ini subsidi? bukan rahasia lagi-lagi. Kita semua kan sudah tahu ini. Kalau ini seolah saya buka ini, saya membuka borok orang lain, tapi ya kan kita tahu bahwa barang-barang subsidi ini selama ini kan dikooptasi dan dimonetize oleh kelompok tertentu, oleh pihak tertentu, dan menurut saya itu tidak pantas. Karena itu sama dengan kita mengambil keuntungan dari orang miskin. Padahal ini barang-barang untuk orang miskin, dan bagi saya sikap atau tindakan mengambil keuntungan dari orang miskin itu adalah tindakan yang biadab. Makanya Presiden menyampaikan Pidato. sampai bilang begini, barang subsidi tidak untuk diperjualbelikan. Betul. Jadi selama ini salah dong Pak? Ya, Anda lihat sendiri waktu saya mungkin bisa mengikuti saya di beberapa media sosial, bisa lihat ketika Presiden hadir di Nganjuk, melihat bahwa di situ tertulis harga 16.000, saya dibully habis-habisan. Es melon ya. Es melon gitu. Ya. Padahal seharusnya semua orang yang membuli saya itu berdiri menegakkan keadilan. Dan masyarakat bilang, ini harganya kok murah ya? Padahal nggak murah berarti Gak kan? murah, itu memang harga yang Seharusnya. selama ini kok semua orang diam 1000 kata. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang berdiri untuk haknya. Itu menurut saya ini adalah suatu keadaan yang sangat miris bagi saya. Saya lihat bahwa masyarakat desa ini tidak lagi punya bahasa untuk menjelaskan ketidakadilan yang menimpa diri mereka. Jadi mereka seolah-olah ketidakadilan yang menimpa diri mereka itu mereka terima sebagai kodrat. Itu begitu mulianya dan begitu baiknya masyarakat desa kita. Dan ini orang-orang yang kita zolimi. Sampai kapan kita mau zolimi? Sekarang Pak Prabowo sudah berdiri menegakkan itu. Dan kita semua harus bersatu. Kita semua bersama-sama wujudkan itu. Sekarang mari kita kuatkan kencangkan ikat pinggang. Seperti Pak Prabowo sudah katakan. Satu lidi tidak ada artinya. Tetapi ketika satu gempa lidi sudah bisa menyapu satu halaman dan satu kebun. Jadi bersatu saya rasa kita akan kuat gitu. Ya, baik. Untuk menghadapi itu, dan sapu lidi itu ya. prinsip satu lidi itu disampaikan sendiri oleh Pak Presiden gitu. Berarti nanti akan ada perubahan-perubahan besar di pengaturannya Pak ya. Misal kayak gas melon. Gas melon itu kan ada agennya per kabupaten atau apalah gitu kan. Tuh ada turunan dan semuanya itu akan berubah Pak ya. Dan selama ini agen-agen banyak yang merasa wah kita jadi disaingin ya sama KDKMP, sama Koperasi Desa Merah Putih. Ya, Itu soal teknis itu. soal teknis. Saya Di pikir lapangan. disaingin tidak ya. Harusnya mereka bisa mensuplai kita dan mereka menjadi bagian. Karena begini, ada namanya harga HET dari pemerintah dan ada harga HET dari setiap daerah gitu. Jadi harga HET dari pemerintah itu kalau nggak salah itu dari Pertamina itu harga realnya, mungkin saya salah bisa dikoreksi, harga realnya itu gas itu setelah disubsidi itu 11.800. Kemudian ongkos kirimnya itu adalah 10.080, jadi 12.880. Dan seharusnya pemerintah berharap di agen-agen di KDKMP itu bisa dijual
di antara 14.500 sampai 16.000. Kalau kami bisa jual 14.500, berarti nanti teman-teman yang di toko-toko atau di Ngambil dari situ. bisa ngambil dari situ dan dijual dengan harga 16.000. Tapi tidak boleh lebih dari HET dong. Itu tidak pantas karena itu Pokok kan 16.000 itu harga di masyarakat konsumen. ya, dan itu bukan hanya masalah gas melon, tapi seluruh barang Produk subsidi lainnya. harus diperlakukan sama gitu. Termasuk akan pupuk satu ya. harga. Pak Jo. Harusnya itu satu harga. Karena ini barang disubsidi negara itu untuk dari Sabang sampai Merauke dengan satu harga. Begitu juga pupuk nanti. Begitu juga Pupuk kan udah ada pengaturannya selama ini. Pak. Betul. Untuk kelompok tani ini, untuk MT berapa sekian alokasinya gitu. betul. Nah, soal pupuk selama ini petani banyak yang mengeluhkan itu mereka untuk membelinya itu dipersulit, harus punya kartu kelompok tani, bawa KTP, HK dan lain sebagainya. Ya. Nanti di Ada KMP. Koperasi Desa Merah Putih apakah Belum itu aturannya atau hilang musim tanam, muncul setelah musim tanam. Ini kan ya kita semua sudah tahu permainan-permainan seperti ini dan kita sudah monitor. Saya pikir Pak Presiden sudah paham, makanya dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, nanti barang-barang ini bisa dijual langsung kepada penggunanya. Karena biasanya di desa itu mereka saling mengenal dan saling tahu dia beli untuk dibawa kemana. Dan nanti pun kita minta kepada penegak hukum melakukan pengawalan ketat. Jadi apabila ada yang melakukan manipulasi, ada permainan, itu harus ditegakkan aturannya dan harus dihukum setegas-tegasnya gitu. Sudah cukuplah kita ini sekian tahun, puluh tahun ini menjadi banjakan kelompok, banjakan individu-individu tertentu, dan ini saatnya kita semua bersatu berpihak untuk bagaimana membela rakyat. Dengan kita bersatu berpihak membela rakyat bersama dengan Presiden, saya yakin bahwa kesejahteraan kita akan wujudkan dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi ini Pola. paradigma baru, Paradigma baru untuk Indonesia baru. Benar nih? Tempo lagi Singkat singkat lagi disebut. Masih ada lagi bohong buat tempo. Tidak, saya ini sebetulnya sangat mencintai Tempo. Iya. Makanya saya sedih sehingga saya hari ini mau memberikan klarifikasi dan statement di sini. Ternyata Ini karena sebenarnya balasan dari surat cinta itu ini kan sebenarnya. cinta saya Iya, sampaikan betul. dalam bentuk narasi yang saya sampaikan di Nah, kesempatan. karena sayangnya ya, Karena sayangnya, karena perlu juga. karena perlu, Dia sebagai mutlak fungsi kontrol. tidak bisa ada satu negara tanpa ada media yang bebas dan independen. Kita akan menjadi orang-orang tuli yang berjalan di dalam suatu. Itu tadi untuk soal barang-barang bersubsidi. Sementara fungsi KDKMP yang lain kan ada untuk apoteknya, ada untuk Klinik. simpan pinjamnya. Ini. Nah, ini klinik dan apotek simpan pinjam ini kan sekarang masih belum berjalan ya. Betul. Ada hambatan di mana nih, Pak? Mungkin hambatan dari komunikasi yang mungkin kita sekarang sudah mulai mencair, dan mereka juga sudah mulai memahami bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bukan sebuah gerai retail, tapi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah alat atau tempat negara mendistribusikan semua barang-barang subsidi yang menjadi milik masyarakat desa. Kemudian disitulah Koperasi Merah Putih itu hadir sebagai patron, untuk mendampingin petani mulai dari bibit, pupuk, pestisida, kebutuhan hidup, kebutuhan finansial, dan selanjutnya Koperasi Merah Putih akan menjadi off-taker daripada produk-produk di desa tersebut. Nah, ketika Koperasi Desa Merah Putih menjadi off-taker, disitulah ruh daripada koperasi itu akan masuk. Ruhnya masuk dari mana? Jadi contohnya tuh kalau dia petani bawang di satu daerah, dia di situ ada luasan 500 hektar. Rata-rata petani bawang itu produksi sekitar 10 sampai 15 ton per hektar. Anggap aja bahwa dia produksi 10 ton. Berarti 500 dikali 10 sama dengan 5.000. 5.000 ton itu kalau dikali 1 ton itu adalah 1.000, berarti dikali 1.000 sama dengan 5.000. Berarti di situ ada 5.000 kilo
bawang di situ. Nah, pada saat kita menjadi off taker, disitulah tumbuh nilai-nilai koperasi ketika mereka melakukan menyimpan Rp25 untuk kebutuhan sosial, Rp25 untuk kebutuhan ibadah dan berkumpul melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, Rp25 sebagai cadangan untuk dana talangan apabila ada yang perlu dana talangan secara mendadak, darurat. Rp25 untuk uang duka apabila ada yang tertimpa duka. Nah, Di kas. di kas koperasi itu nanti ada beberapa sub koperasi. Nah, ini kan kita bicara koperasi petani bawang. Jadi petani bawang ini dengan dia mengumpulkan Rp100 dikali 5 juta kilo, itu sama dengan mereka mengumpulkan 500 juta sebagai social safety net mereka. Nah, disitulah paguyuban, disitulah gotong royong itu akan mulai tumbuh. Nah, kita kalau bicara selama ini kita bicara koperasi, kita hanya bicara mengenai pasal 33 ayat 1. Kita tidak pernah bicara terkait pasal 33 ayat 4. Kita juga tidak pernah bicara terkait dengan pasal 34 ayat 2, di mana di situ mewajibkan kita untuk membangun social safety net. Nah, social safety net itulah yang menjadi suatu kekuatan masyarakat desa, dan ini menjadi ciri khas daripada masyarakat desa. Itu beda lagi dengan bansos dari negara gitu ya. Betul, jadi mereka punya dana cadangan yang mereka kumpulkan sendiri, dan ini adalah upaya gotong royong secara bersama, berguyup dalam satu wadah untuk membangun kekuatan ekonomi mereka dan kesejahteraan mereka. Gambarannya bagaimana Pak? Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi patron buat warga desa. Kira-kira gimana sih bayangan? Ya, bayangannya seperti tadi saya sampaikan bahwa dia mendampingi petani bawang itu. Kemudian di samping itu umpamanya ada petani kerupuk atau petani emping. Nah, dia mendampingi petani emping itu mulai dari proses dia mengolah, selama barang itu belum laku, dia memerlukan kebutuhan hidupnya dia, itu disitulah koperasi akan mendampingi dia. Kemudian apabila mereka memerlukan uang, nah produk yang sudah mereka buat juga menjadi jaminan untuk diberikan pinjaman untuk mereka bisa hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Ketika mereka sudah barangnya laku, nanti akan dihitung sebagai kompensasi terhadap biaya yang selama ini. Jadi mereka itu dijamin sebenarnya dari awal. Jadi seperti orang tua mendampingin anaknya. Itulah fungsi Koperasi Merah Putih, dan negara hadir sebagai orang tua melalui Koperasi Merah Putih untuk mendampingi seluruh warga desa. Itu ada hubungannya dengan pelatihannya, loncat dikit. Ada hubungannya dengan pelatihan manajer di itu sampai Kemhan yang melatih kira-kira? Apakah ada urusan wawasan kebangsaan atau approaching ke masyarakat atau apa bukan sekedar manajemen gerai toko gitu ya? Betul, karena begini, di dalam Koperasi Merah Putih ini kita lihat bahwa orang-orang yang dipilih, orang-orang yang direkrut untuk ditempatkan di desa-desa ini adalah, menurut saya itu adalah putra-putra terbaik kita yang punya komitmen dan punya pemahaman terkait nasionalisme, dan mereka akan ditaruh di desa-desa. Mereka akan menjadi intelektual organik yang mendampingi, memahami permasalahan ekonomi desa, permasalahan bagaimana desa itu harus membangun sesuatu sesuai dengan karakteristik mereka untuk mewujudkan kesejahteraan mereka. Kita selama ini orang hanya dengan datang ke punya buah, pergi sekolah, bergelar, datang ke desa, mau mengajarin masyarakat desa seolah-olah mereka paling pintar. Akhirnya yang adanya aja. Masyarakat desa itu dengan sopan, dengan secara etik, mereka memberikan persetujuan yang pasif. Persetujuan yang pasif itu ketika dia bilang iya, tapi dia tidak bikin. Dan setelah kita pulang, semua itu menjadi terhenti. Nah, ini selama ini intelektual kita itu tidak punya sense. Maksudnya ya. Jadi mereka selama ini Bukan textbook nih ya, bukan teori berarti ya. Jadi artinya begini, Koperasi Merah Putih ini adalah koperasi yang membebaskan masyarakat desa dari kemiskinan. Pendidikan itu pun harusnya membebaskan kita dari keterbatasan kita. Sehingga ketika kita hadir di desa mendampingi mereka, kita bantu, kita dampingin mereka mewujudkan
keterbatasan mereka sehingga mereka keluar dari permasalahan mereka. Manajer itu harus mampu Harus mampu, makanya diperlukan dengan IQ 110 ke atas. dan kemampuan sosial, Dan kemampuan social sosial. skillnya gitu ya. Kemampuan social skill, leadership. Betul. Jadi di dalam pelatihan militer itu mereka belajar bagaimana kompak. Dalam berbaris itu filosofinya itu adalah bagaimana mereka bisa kompak dalam tim, kemudian mereka belajar mengeksekusi perintah, dan juga mereka belajar leadership, lead to be lead. Dan kemudian orang mungkin banyak bicarakan masalah tentang kok mereka latihan Koperasi Merah Putih kok diajarkan menembak. Sebetulnya menembak itu kan adalah olahraga. Menembak itu adalah sebuah olahraga yang mengajarkan kita supaya fokus kepada tujuan kita, bagaimana kita meraih tujuan kita. Kalau memang teman-teman yang dengar di sini atau teman-teman di sini pernah punya pengalaman menembak, ketika kita berbaris dalam suatu kelompok mau menembak, di situ kita tidak boleh mengikuti suara-suara yang di samping kita. Ke distract. Kita tidak boleh ke distract. Ada bunyi door sebelah kiri kanan kita. Kita tidak boleh. Kita harus tetap fokus kepada tujuan kita, baru kita tarik pelat. Oh, jadi itu mengajarkan fokus pada tujuan. Tidak boleh terganggu, distract oleh apapun yang ada di sekitar kita. Jadi sebetulnya itu jadi ke situ sebenarnya. jadi saya waktu melihat banyak orang mengkritisi banyak ini, saya memahami karena itu adalah suatu orang yang tidak punya pemahaman dan tidak mengerti nilai-nilai atau ini daripada kegiatan tersebut. Akhirnya orang kita ini cenderung julid ya kalau bahasa sekarang ini. Apa tiketnya Yang julid itu yang di internet tuh. Kalau ketemu langsung tatap muka belum tentu. Ya kayak kita ketemu di ini Pak. Jadi di desa itu selama ini ada istilahnya. Saya awalnya nggak ngerti tuh Pak Babin. Jadi warga desa tuh panggilnya Pak Babin. Pak Babin apaan ya? Ternyata Babin. Oh. Jadi Pak Babin itu panggilan saya. Kalau saya pribadi nangkepnya ya. Kenapa sayang? Karena apa-apa urusan warga itu desa ya, warga desa. Apa-apa ngadunya ke Pak Babin. Saya kopi Berantem ya. Silakan. kan kita lagi ngobrol. Iya, silakan Mas. Ayo kopi Bang. Saya jadi ingat itu. Jadi apa-apa Pak Babin. Babin, kalau ada satu cerita ya di Nganjuk Pak Babin saya dia bilang Pak, di sini saya ini di desa gak perlu pusing bikin apa. Mau dari pagi sampai malam, paling kan sejelek-jeleknya kopi saya terjamin. Nah, dipanggil ke sini, suruh ke sini terus pasti disediain kayak gitu. Saya menangkapnya adalah oh ini nih orang yang nemenin warga desa. Jadi manajer itu kira-kira begitu juga nanti. Betul. Jadi manajer itu nanti akan menjadi organik intelektual yang mendampingi masyarakat desa untuk belajar terkait. Pertama dia harus belajar dari masyarakat desa itu terkait apa yang mereka inginkan. Kemudian dengan kemampuan teori dan yang dia gitu ya. kemampuan teori dia sebagai seorang intelektual itu dia harus bisa membuat suatu konsep yang menyelesaikan permasalahan masyarakat desa itu. Tapi kuncinya dia harus belajar dulu. Dia harus belajar dulu dengan situasi dengan di sana situasi ya. di sana gitu. Itu paling penting gitu. Jadi tidak ada kita mentang-mentang punya ijazah dan gelar seabrek-abrek merasa sudah paling pintar sendiri, padahal kita pintar hanya menghafal buku, bukan pintar untuk menyelesaikan masalah orang gitu. Istilahnya itu intelektual organik. Saya melihat itu, saya menyebut itu intelektual organik, dan itu saya kutip juga dari itu bahasa yang dipakai oleh Anthony Gramsci ya dalam bukunya gitu. Tadi menyimak penuturan Pak Jo bahwa koperasi desa kelurahan Merah Putih nantinya akan benar-benar menuntun, menggandeng para petani di desa-desa itu sesuatu yang sangat indah gitu. Betul. Dan saat ini koperasi sedang berproses ke arah sana ya. Bertahap gitu. Betul. Dimulai dengan menjual barang subsidi dan nanti akan dilengkapi. Kami paham itu pasti butuh proses yang panjang. Orang yang akan orang akan bicara bahwa ini indah tapi ini kurang itu. Kurang itulah kita perlu hadir. Ya. Ada timeline nggak Pak? Kira-kira kapan nih 1-2 koperasi yang akan lengkap servisnya itu? Saya melihat sudah ada beberapa koperasi yang sudah berjalan lengkap gitu, sudah berjalan ini. Tetapi kalau kita berharap sempurna, anak kecil itu sebelum dia berlari dia belajar merangkak dulu ya. Dari merangkak dia belajar berjalan, baru dia belajar berlari. Dan kita jangan terganggu, terdistraksi
oleh orang-orang yang hidup di dalam 8x10. Karena itu bukan dunia nyata. Mereka hidup dalam dunia 8x10. Ini kan 8x10, 8x20. Nah, dunia ini sama dunia nyata berbeda. Jadi kita harus juga realistis, kita biarkan mereka bersuara, itu bagian daripada dinamika, tapi kita harus paham, kita harus firm bahwa permasalahan itu pasti ada, tapi kita di situ hadir untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, untuk mewujudkan cita-cita besar para founding fathers kita, bagaimana membangun masyarakat Indonesia adil sejahtera. Jadi sila kelima itu bukan hanya menjadi slogan, tapi sila kelima itu dalam pemerintahan Prabowo Gibran akan kita wujudkan. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia akan terwujud dari Sabang sampai Merauke dan bisa dirasakan kenikmatannya oleh masyarakat desa. Tetapi kembali lagi bahwa keberhasilan ini bisa terjadi kalau kita secara bersama, kolektif, kolegial, kita wujudkan ini bersama-sama. Jadi nggak bisa Agrinas doang nih, masyarakat desa memang Tidak, Agrinas ini hanya alat operator. Kita hanya sebagai pion yang hadir di situ, Pak. tetapi yang menggerakkannya adalah masyarakat desa itu. Pak, per hari ini Pak ya, maaf ya, itu udah berapa yang sedang dibangun dan 100% Pak? Per hari ini yang sudah 100% 16.081. Kebetulan hari ini kami habis evaluasi tadi pagi. Nah, kalau kita melihatnya metode pembangunan gerai itu sepertinya jalan nih Pak, works nih. Ya, padat karya bakti, padat karya. Ya. Itu juga proses pembangunan fisik. Kalau untuk proses nanti ini nih, KDKMP itu jadi patron, mungkin punya metode juga atau punya formulasi gitu Pak. Itu begini, jadi Agrinas. kita harus memahami bahwa dalam membangun suatu sistem yang mana itu menyesuaikan dengan masyarakat desa itu, pakem itu hanya teorinya. Tetapi bagaimana kita mampu melihat permasalahan masyarakat desa itu, kita kumpulkan datanya, harus dilihat dari berbagai macam perspektif, baru nanti data itu kita kelola dengan teori pendidikan, latar belakang pendidikan mereka yang ditaruh di situ, dengan kemampuan intelektual mereka yang menurut saya di atas rata-rata, harusnya mereka mampu merancang suatu sistem bersama-sama dengan masyarakat desa itu untuk menyelesaikan permasalahan di desa. Kita jangan selama ini kita menjadi orang-orang yang arogan. Kita datang selalu mendikte orang desa, kita anggap bahwa orang desa itu orang-orang yang bodoh. Padahal mereka itulah yang memberi makan kita gitu. Sama aja orang Tapi kita ngajarin bertani saking petani. setianya mereka kepada profesi mereka dan mereka kepada kita, walaupun dia tidak mendapatkan untung, dia tetap setia melaksanakan profesinya supaya kita bisa hidup. Dan kita hari ini duduk di sini, Tetap, kita ngopi karena ada petani-petani di luar sana yang rela dia hidup di dalam kebun-kebun kopi yang jauh tinggi di atas gunung-gunung untuk tetap memproduksi kopi untuk kita semua bisa nikmati, dan itu harus kita hargai. Dan ini saatlah negara hadir, dan saya pikir kita tidak boleh pecah belah, kita jangan terpengaruh oleh doktrin-doktrin atau segala macam retorika dari luar sana, tetapi kita tahu kita punya nilai-nilai sendiri, yaitu dalam Pancasila ada kebinekaan, dalam kebinekaan kita adalah satu. Nah, disitulah saya rasa Indonesia akan bangkit menjadi bangsa besar, dan kita akan wujudkan masyarakat miskin di desa bisa senyum sebelum kita dipanggil yang Maha Kuasa. Merdeka. Dari kemiskinan. Harus merdeka. Udah, Cukup. Udah. Kayaknya cukup segitu aja deh. Kayaknya nggak berani kalau sampai ada bom lagi keluar, nggak usah deh. Cukup yang goreng-goreng ini aja ya. Mudah-mudahan obrolan ini ngasih perspektif baru ya. Apa yang ada di kepalanya Pak Jo, bagaimana visi misinya Agrinas Pangan Nusantara, bagaimana justru juga visi misinya KDKMP itu. Silahkan dicermatin. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di Ngoptul berikutnya. Makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita jadi, waduh, ini bomnya Kelewat bom.